Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriati Syafitri dari kelas Gizi B 2019 ingin mempresentasikan hasil survei UMKM saya untuk mata kuliah desain produk. Adapun deskripsi usaha yang saya survei yaitu nama usaha Reza Pratama Bakery, nama pemilik Bapak Muhammad Iqbal Lubis, lokasi Jalan Subur 2, Gang Mandiri, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan, Polonia. Dan jenis produk yaitu ada donat meses, donat kacang, donat paha ayam, roti kismis, roti pizza, roti sakura, roti pisang coklat, dan roti mocha. Data primer dan data sekunder. Pada awalnya UMKM ini memiliki 4 karyawan dan 4 distributor. Pada awal 2015, pabrik memproduksi roti setiap harinya sekitar 1.800 hingga 2.000 roti dengan penambahan karyawan menjadi 11 orang. Pada akhir tahun 2015, pabrik mulai mengalami kenaikan produksi menjadi 11.000 hingga 13.000 potong roti per harinya dengan 22 distributor. Di tahun 2020, produksi roti mengalami penurunan yang signifikan menjadi 10.000 roti per hari dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2021, produksi roti masih belum terdapat peningkatan dikarenakan perekonomian masyarakat masih belum stabil di mana mempengaruhi daya beli roti di kalangan masyarakat. UMKM ini memproduksi roti perharinya sebanyak 10.000 dengan omset 6-9 juta. Adapun alat pendukung proses produksi pada UMKM ini meliputi loyang, sendok, parutan keju, alat pemotong, meja pembentuk adonan, kuali, kompor, pengaduk, pisau, kuas, cetakan, troli roti, pemotong roti tawar, telenan, kulkas, dan lain-lain. Pembuatan roti di UMKM ini disesuaikan dengan jumlah permintaan dari para pedagang. Roti merupakan makanan dengan bahan dasar utama terdiri dari tepung terigu, air, yang difermentasikan dengan ragi. Bahan baku dalam proses pembuatan roti tersendiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari bahan utama yaitu tepung, ragi, dan air. Kelompok kedua terdiri dari bahan penambahan rasa yaitu gula, garam, mentega, dan kelompok ketiga terdiri dari bahan tambahan yaitu emulsif. Adapun kelebihan dari UMKM yang saya survei ini yaitu pemasaran yang digunakan sangat baik, alat-alat yang digunakan juga lengkap dan berjumlah banyak. Adapun kelemahan dari yang saya survei itu hygiene dan sanitasinya masih kurang baik serta kurangnya label atau merek pada kemasan roti. Berikut dokumentasi yang saya gunakan. B. Permasalahan yang diangkat. Permasalahan yang ingin diangkat yaitu perubahan dengan memberikan identitas atau label pada kemasan, memperbaiki hygiene dan sanitasi pada UMKM tersebut. C. Teori yang digunakan untuk mengkaji masalah tersebut. Adapun teori yang saya gunakan yaitu teori kualitatif, di mana dalam pengumpulan datanya yakni observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan objek penelitian, dan studi literatur melalui membaca berbagai sumber lain. Tujuan pemecahan masalah itu adalah untuk merancang sebuah kemasan yang menarik bagi para konsumen serta memperbaiki hygiene dan sanitasinya. Jurnal dan buku yang berkaitan yang saya gunakan berkaitan dengan survei UMKM saya. Adapun jurnal yang saya gunakan dengan judul jurnal Komunikasi Visual Perancangan Kemasan Kue Akar Kelapa berdasarkan unsur-unsur FIEW dengan penulis Edo Galastro Limbong dan Febrian Adi Pratama.
Nama Jurnal Magenta, STMK Trita Sakti, tahun terbit 2019. Penerbit Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI dengan volume nomor 3 dan volume 3 nomor 2. Adapun buku yang saya gunakan yaitu dengan judul Pengemasan Pangan Kajian yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien, penulis Profesor Insinyur I. Nyoman Sucipta dan Dr. Insinyur Ketut Suryasi dan Dr. Insinyur Pande Ketut Diah Kencana. Tahun terbit 2017, penerbit Cetakan Pratama dengan kotak terbit Denpasar, Bali dengan ISBN 978 602 294 1415. Topik yang diangkat pada jurnal yaitu membahas tentang komunitas visual perancangan kemasan berdasarkan unsur-unsur FIEW. Teori yang diangkat pada jurnal yaitu 3 teknik analisis data, yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Redukasi data yakni melakukan penggolongan terhadap data-data yang dibutuhkan dengan berkaitan dengan unsur-unsur FIEW untuk merancang sebuah kemasan, kemudian melakukan penyajian data yang dalam bentuk sketsa, serta menarik kesimpulan berupa hasil akhir dari perancangan kemasan berdasarkan unsur-unsur FIEW. Masalah yang diangkat pada jurnal yaitu kurangnya popularitas kue tradisional karena kurangnya promosi serta bentuk kemasan yang digunakan terlihat ketinggalan zaman karena dibungkus oleh plastik bening. Tujuan pemecah masalah yaitu untuk kembali menarik minat masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara membuat kemasan kue yang menarik. Review jurnal. Metodologi pada jurnal berdasarkan pendapat SIP supaya kemasan berfungsi dan menjalankan dengan menarik minat konsumen hingga mempengaruhi dalam hal keputusan pembelian, maka kemasan harus memperhatikan unsur-unsur FIEW yaitu visibility, informasi, emotional appeal, workability. Hasil penelitian jurnal dilihat dari faktor estetika dan identitas, kemasan dibuat sedemikian rupa untuk memiliki daya tarik visual yang optimal dan berbeda dengan kompetitor lainnya, di mana hampir seluruh produk handmade yang ada di Jakarta menggunakan berbahan-bahan plastik, tidak menggunakan kemasan tambahan luar sebagai gaya visual dari kemasannya. Selain itu, bentuk yang dipilih juga tidak ada pada kemasan kompetitor lainnya. Penggunaan pola dasar untuk persegi membuat kemasan menjadi unik, apalagi tambah kesan seperti rumah adat Betawi, sehingga kemasan juga bisa sekaligus dapat memenuhi faktor komunikasi. Kesimpulan jurnal, pada proses perancangan kemasan tersebut harus memperhatikan berbagai elemen-elemen desain yang dapat mempengaruhi pada berbagai visual yang akan dilihat oleh target khalayak, kemudian mengatur tata letak yang sesuai untuk mempermudah tingkat keterbacaan serta keseluruhan yang tercantum dalam kemasan. Salah satu dasar yang bisa dilakukan dalam perancangan suatu kemasan dapat menggunakan unsur-unsur FIEW, sehingga melalui perancangan kemasan kue akar diharapkan dapat memenuhi bentuk serta menarik perhatian. Berdasarkan review jurnal, dengan tugas ini dapat dikaitkan bahwa solusi yang dilakukan inovasi dalam packaging produk dengan mengganti kemasan yang sebelumnya hanya plastik sederhana ditambahkan toples plastik yang berstiker. Alasan penggunaan toples plastik adalah untuk membuat produk terlihat lebih menarik dan unik serta mempermudah dalam membuka ataupun menutup kembali, serta memberi label yang menarik agar produk tersebut lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Toples plastik juga diberi identitas stiker untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk. Serta pengendalian faktor tempat
peralatan, orang, dan makanan memungkinkan rendahnya gangguan kesehatan atau keracunan makanan. Sedangkan pada buku yang berjudul Pengemasan Pangan, Kajian Pengemasan yang Aman, Nyaman, Efektif, dan Efisien, pentingnya pengemasan dapat dilihat dari kenyataan di lapangan bahwa hampir tidak mungkin ditemui produk yang dijual di pasaran dalam kondisi tanpa kemasan. Teknik pengemasan dan pemilihan kemasan yang tepat memerlukan banyak pertimbangan. Untuk sebagian besar produk pangan, tujuan utamanya adalah kemasan harus menyediakan sifat-sifat perlindungan yang optimal untuk melindungi produk dari penyebab kerusakan dari luar seperti cahaya, oksigen, kelembapan, mikroba atau serangga, dan juga untuk mempertahankan mutu dan nilai gizinya serta umur simpannya. Pertimbangan lainnya yaitu pengemasan harus didesain dengan bentuk dan ukuran yang cocok, dan dengan desain grafis harus mampu menarik daya pembeli. Adapun susunan rencana pemecahan masalah berdasarkan kasus saya, yaitu agar pengembangan usaha dapat berjalan dengan maksimal, karena UMKM ini setelah dapat distribusikan ke beberapa daerah, maka dibutuhkan beberapa upaya, yaitu mengembangkan usaha tersebut dengan memberikan label atau merek pada kemasan dan melakukan pencucian dengan air hangat untuk hygiene dan sanitasinya agar steril. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literatur saya. Terima kasih.